channel kita Rumi Amka. Sebelumnya teman-teman jangan lupa di like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita ya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, saya mau sharing-sharing tentang dunia ikan percupangan. Ya seperti biasa ya, dari updatean sebelumnya tentang cupang, kali ini saya ingin berbagi dan share tentang kemudahan dalam beternak ikan cupang. Gak ribet sih, bawa mudah aja sih sebenarnya, gak usah terlalu dibikin ribet. Saya itu dulu memulai, udah pada tahu lah ya di channel sebelumnya ya, dari kecil sampai sekarang itu masih saya pakai itu cup. Mungkin teman-teman pada tahu cup pop ice ya, atau cup yang ukuran segini lah. Sampai sekarang saya masih pakai, belum saya tinggalkan. Kenapa? Itu jadi kenangan tersendiri ya, dan saya cocok pakai itu gitu. Jadi buat teman-teman pemula, kalau mau memulai gak usah ribet, yang paling cocok aja di tangan kita. Memang tidak lupa jangan sampai kita bahasanya gini, kita tahu cara beternak cupang, ya udah kita coba, tapi kita sesuai dengan kemampuan kita aja. Jadi sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau kita nggak bisa pakai akuarium atau soliter, ya udah pakai cup. Bisa pakai cup, ya udah pakai botol aqua. Banyak kok media dan bahan yang bisa kita gunakan. Nggak ribet sih, simpel aja. Nah, jadi kenapa saya pakai cup ini? Menurut saya itu lebih mudah sih. Saya bukan membandingkan yang lain, cuma ini versi saya. Kenapa saya bilang mudah? Gak usah dibikin ribet ya. Yang paling mudah di tangan kita aja itu apa? Memang sih ada tips-tips dan cara beternak cupang yang mudah atau jualan cupang yang mudah, banyak tips-tips. Cuma kalau saya pribadi sih cari yang paling mudah saya kerjakan. Tuh, kenapa? Karena semakin kita menggeluti ini, memang kerjaan yang paling enak itu kerjaan sesuai hobi dan sesuai kesenangan hati gitu. Nah, kenapa? Karena kita nggak ada rasa tertekan, nggak ada rasa apa namanya, kayak nggak suka, nggak. Karena ini hobi kita, ini pekerjaan kita. Tapi memang di satu sisi pasti ada titik jenuh, ya itu pasti ada. Nah, itu kita nggak usah heran lah, di semua bidang pekerjaan pun gitu. Hobi apapun pasti gitu, ada titik jenuh ya, sama jenuhnya seperti jenuh menunggu kamu. Oke, kembali lagi. Jadi kalau saya pribadi sih cari mudahnya aja ya. Yang penting saya tahu bagaimana cara beternak cupang, bagaimana cara pemeliharaan cupang. Yang pertama kan kita harus kondisikan ikan ini apa dulu. Yang paling mendasarkan ini air. Mungkin buat teman-teman semua ada yang airnya tidak cocok, ada yang harus diendapkan dulu. Dan kita banyaklah cara gimana mudahnya kita. Kalau memang air itu air leding atau mengandung kaporit, itu harus diendapkan dulu 2-3 hari bahkan seminggu. Atau mungkin teman-teman yang pakai air sumur atau air hujan itu sama, harus diendapkan dulu, itu bisa, nggak ada masalah. Terus atau kalau mau lebih mudah lagi bisa teman-teman bisa pakai air isi ulang atau air aqua, itu lebih stabil malah. Tapi memang nggak disarankan. Kenapa? Karena keluar biaya lagi. Nah, bagi teman-teman pemula ini kan yang maaf kata yang dengan budget terbatas atau pinginnya simple lah, nggak pingin ribet. Nah, di sini kan gimana ikan itu pemeliharaannya gampang, mudah dan murah biaya. Apa sih bisa dicoba? Istilah kalau masalah air ini memang masalah mendasar, nggak bisa dibohongin. Ya bukan berarti ikan itu nggak bisa pakai air A, air B, air C, enggak. Bisa, cuma ada prosesnya gitu. Biar ikan itu bisa stabil, nggak stres karena air juga. Karena faktor stres ini kan kita tahu ya, ikan dengan dampak stres ini pasti pertama muncul
YouTube seringnya dia seperti ini ya. Nah terus warna pucat, kemudian tidak agresif. Ikan ini akan cenderung kalau nggak di atas pasti di bawah. Ini banyak kendala-kendala akibat ikan stres. Ini membuat dia sakit, dan kalau nggak segera ditangani ikan bisa mati. Nah, lalu bagaimana cara menanganinya? Nah, kalau bisa sesegera mungkin kita perhatikan ikan ini kan kelihatan. Kalau yang biasa aktif tiba-tiba agak diam, kita bisa tangani sesegera mungkin dengan perhatikan kondisi air ikan, atau kita bisa cek apakah ada over makanan di bawah yang nggak termakan, itu segera kita bersihkan atau ganti air. Untuk cup segini biasa saya sekali 2-3 hari. Kalau untuk soliter yang agak besar atau toples besar biasa seminggu sekali. Atau kalau buat teman-teman bisa juga pakai daun ketapang ya. Daun ketapang, mungkin teman-teman yang belum tahu daun ketapang bisa browsing. Buat teman-teman yang awam tentang ikan cupang bisa browsing nih di Google atau di YouTube juga banyak ya tentang daun ketapang dan manfaatnya. Bisa pakai daun ketapang, bisa pakai garam juga. Jadi saya di sini hanya menguraikan sesederhana mungkin biar teman-teman gak ribet ya. Jadi gini, segerakan ikan itu kalau kita tahu ikan sudah dalam kondisi down atau kondisi tidak fit, kita ambil, kita ganti airnya, kemudian kita kasih sedikit garam dan kasih daun ketapang. Nah, kalau bisa memang sesegera mungkin, atau kalau memang sudah terlanjur parah, memang kita harus tahu dulu dia kenapa, apakah ada seperti jamur atau ada white spot. Itu ada obat-obat tertentu ya, seperti obat biru bisa dipakai juga, dan ketapang juga buat support juga bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung atau takut memulai ikan cupang ini, jangan khawatir lah. Nah, kemudian dari masalah ikan tadi, kita nggak usah bikin ribet ya, bawa santai aja dan yang paling mudah di tangan kita seperti itu. Terus yang kedua ini kita lanjut dengan trik gimana caranya mempertahankan postur ikan cupang. Postur ikan cupang ini kan, ikan cupang ini nggak bisa terus-terusan kita buka skatnya ya, karena dia pasti ada kondisi lemah atau kondisi tidak fit atau mental. Ikan ini terlalu lama di buka skatnya pasti lelah, sama seperti orang juga. Terus salah satu ikan pasti down, mentalnya pasti down, pasti dia akan turun dan lari. Nah, saya belajar juga dari teman-teman itu ada yang menggunakan botol aqua yang dikasih blaster coklat ya, jadi dikasih sedikit sekat di tengah jadi ikan itu. Nah, kalau pakai toples atau soliter gimana? Nah, kalau pakai toples saya biasa pakai karton. Nah, saya tuh buat karton, saya potong sesuai ukuran, kemudian saya bolongkan tengahnya dengan rapi ya, serapi mungkin, buat sekat, jadi dia tetap ada celah di tengah, ikan itu bisa saling berpapasan. Fungsinya apa? Jadi ketika ikan itu mekrok atau ngembang, dorsal atas itu tidak menyentuh permukaan air, anal bawah itu tidak nabrak dasar. Jadi kita selain untuk menjaga postur ikan tetap vertikal, postur atas dan sirip bawah anal itu tidak terganggu, jadi bisa maksimal. Dan ikan pun nggak terus-terusan berhadapan, jadi dia ketika naik kan kelihatan dia bisa sambil makan atau sambil apa. Jadi di sini juga saya juga belajar melatih postur dan mental ikan. Nah, tapi nggak semua ikan ya digitukan ya, karena ada memang ikan yang memang belum siap, jadi jangan semuanya seperti itu kan. Fokuskan aja beberapa ikan yang memang entah mau dibawa kontes, entah mau dipajang biar kelihatan bagus. Jadi jangan semua ikan dibikin seperti itu. Karena kalau semua ikan, pertama kalau ikan gitu terlalu banyak juga ribet. Terus yang kedua, semua ikan itu mentalnya nggak sama. Jadi lalu yang ketiga ya, kita lanjut dari ketemu ikan yang mentalnya jatuh, ketemu ikan yang mentalnya
mentalnya jatuh muncul. Selain stres tadi ada ikan yang mentalnya jatuh. Gimana caranya ya? Dari teman-teman saya belajar ya, jadi nggak dari saya sendiri dan sudah saya praktekkan. Kalau ikan itu jantan ya, ini pasti kita bahasnya ikan jantannya, karena yang kita lihat cantik itu kan ikan jantan, jarang ikan betina. Nah, bukan berarti ikan betina kita abaikan, enggak, tetap kita rawat juga biar full telur. Bagaimana caranya full telur itu ada di edukasi saya sebelumnya, dan nanti pun saya akan buatkan lagi. Jadi ikan jatuh mental atau down mental ini terkesan ikan takut, bahkan bisa stres dan bisa mati juga. Tentu saja bisa mati, orang aja stres bisa mati kayak. Nah, ikan jatuh mental ini gimana sih caranya? Usahakan jangan dekat ikan gelap. Nah, kalau bisa ketemukan dia dengan ikan yang satu warnanya lebih kecil, mohon maaf, yang satu ukurannya lebih kecil, warna pula ya, ukuran lebih kecil dan warnanya lebih pucat dari ikan yang ingin kita kembalikan mental atau ikan yang down mental tadi. Nah, usahakan buka sering-sering, karena kalau kita ketemukan dengan ikan yang lebih besar atau mentalnya lebih garang dan warna lebih gelap, itu akan sulit. Ikan ini akan semakin stres. Nah, mungkin buat teman-teman semua pasti pernah menjumpai beberapa ikan, nah termasuk saya sendiri juga menjumpai ikan yang dia hanya mau makro ketika ketemu dengan ikan ini, tapi ketika saya ketemukan dengan ikan ini dia nggak mau, dia muncul. Itu pasti ada, iya, itu pasti ada yang seperti itu. Nah, dari saya belajar selama ini ternyata benar caranya. Mungkin nggak 100% akurat ya, nggak 100% akurat. Itu tadi saya bilang kembali ke tangan kita masing-masing, kita itu mudah gimana. Nah, jadi ikan down mental itu kalau saya pribadi sesuai pengalaman saya, coba ketemukan dengan ikan selo. Rasakan ikan selo, namanya selo ya, karena selo ini nggak ada warna daging, lebih pucat lah kita bilangnya. Atau kalau nggak ada ikan selo, pakai ikan yang lebih kecil lah, yang warnanya nggak lebih gelap daripada ikan kita yang down tadi. Mudah-mudahan. Jangan lupa juga disupport dengan ketapang. Ketapang ini selain dia netralkan pH air, juga sebagai obat untuk ikan. Banyak sekali fungsi dan manfaat daun ketapang ini ya untuk ikan. Nah, satu lagi, kita bisa pakai ikan betina untuk mengembalikan performa ikan jantan kita, pakai tujuh panci. Karena kembali lagi ke yang sebelumnya, ikan itu belum ada yang tipe kali ikan yang memang sama ikan ini mau, sama ikan ini juga mau. Jadi kita harus sesuaikan juga. Oke, itu aja mungkin sharing dari saya ya. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya biar kita bisa terus memberikan edukasi dan belajar, sama-sama belajar lah kita untuk kemajuan bersama ya, termasuk di dunia percumpangan. Oke, salam satu percumpangan Indonesia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.